Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah kama amarna fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an jarang kita ketemu dengan kata kul di awal surah. Ada di tengah. Yang di awal surah tidak banyak. Yang mau kita lihat hari ini adalah ada 4 kata kul di awal surah. Kul itu artinya katakanlah. Tapi kata kul diterjemahkan katakanlah itu kurang tepat. Karena makna kul di situ adalah sebuah komitmen yang kuat. Jadi bukan sekedar kata-kata bil lisan, tapi dia gabungan antara lisan dan qalb. Sehingga Allah meletakkan kata kul di depan 4 surah ini. Yang pertama, Allah meletakkan kata kul di surah Al-Ikhlas. Biasanya surah itu dinamakan sesuai dengan isi atau topik salah satu di dalam surah itu. Tapi kali ini penamaan surah Al-Ikhlas itu karena merupakan inti dari ajaran agama. Inti dari Islam itu adalah Al-Ikhlas. Itulah surah yang paling fundamental, paling radikal, paling berat untuk dilaksanakan, dan paling susah pertanggungjawabannya. Dimulai dengan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah satu. Ini sebuah komitmen yang sangat luar biasa karena menghantam hampir semua kepercayaan yang ada. Orang hampir semuanya bisa percaya kepada Tuhan. Tapi untuk meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, itu hanyalah konsep yang dibangun kembali oleh Al-Quranul Karim. Karena telah dirusak oleh agama-agama sebelumnya. Maka Al-Quran datang untuk merestorasi akidah para rasul yang diselewengkan oleh para umatnya. Itu sebabnya diletakkan Qul huwallahu ahad. Kita disuruh berkomitmen untuk mempropagandakan bahwa Allah itu satu. Jangan takut orang tersinggung. Karena ada kecenderungan sekarang kita tiarap semuanya, hanya khawatir orang lain tersinggung. Khawatir orang kafir tersinggung. Kita banyak kali menyimpan ayat-ayat Al-Quran tidak keluar dari mulut kita. Hanya karena ingin mendapatkan simpati, mendapatkan voter, orang rela menghilangkan term-term yang ada dalam Al-Quran.
Sementara orang lain tidak segan-segan melakukan propaganda terhadap ajaran-ajaran mereka. Itu sebabnya Allah menyebut kul, bilang, katakan, serukan, propagandakan. Allah itu satu. Jangan pernah sembunyikan. Jangan karena alasan toleransi, moderasi, Anda ketakutan mengatakan Tuhan itu satu. Apa Anda cinta kali sama dunia ini? Sampai berani menjual akhirat dengan dunia. Kul, katakan sekali lagi. Wallahu ahad. Takut apa engkau? Allahu samad. Allah itu tempat meminta. Minta apapun engkau, minta sama Allah. Jangan minta sama orang lain. Siapapun dia, apapun jabatannya, berapa banyak pun uangnya. Ini anti masyarakat materialistis ini. Orang sekarang silau kali melihat orang kaya. Hartanya banyak. Berkali-kali maju sebagai calon, uangnya nggak habis-habis. Tapi tidak ada yang bertanya uangnya dari mana, hasil apa. Gak ada di otak orang-orang Islam itu. Mereka terlalu kagum dengan orang banyak uang. Allah bilang Allahus samad. Kalau kamu mau hidup hebat, hidup sukses, minta sama Allah. Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3. Ini luar biasa ayat ini. Itu maka disebut Al-Ikhlas. Tidak banyak orang yang sanggup untuk komitmen dengan teori ini, dengan ayat ini, dengan bangunan konstruk Islam, bangunan tauhid, bangunan akidah yang tidak ada tawar-menawar di dalam kehidupan kita. Masukkan ke dalam dada ukuran keimanan kita, ukuran keislaman kita itu pada surah Al-Ikhlas. Gagal di situ, gagal. Tak lulus di situ, tak lulus kita. Jangan pernah mimpi masuk surga kalau kita tidak ikhlas. Makanya dinamakan ada surah Al-Ikhlas. Pengejawantahannya itu ada dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq itu menggambarkan min syarri ma khalaq. Meskipun engkau bertuhankan kepada Allah, jangan pernah merasa kamu aman dari gangguan orang. Kamu akan terus diteror, enggak pernah akan habis-habisnya. Karena itu Allah mengatakan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu aplikasinya. Kalau Anda sudah ikhlas, bacalah 2 surah ini. Kul, katakan a'udzu birabbil falaq. Satu lagi kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi Allah tidak pernah bilang kita hidup tenang-tenang sebagai orang beriman. Hidup nyaman, hidup di comfort zone, itu bukan orang beriman. Orang beriman itu nggak pernah aman hidupnya, karena dia akan diganggu terus. Diganggu oleh orang dengki, diganggu oleh orang zalim, diganggu oleh orang munafik, diganggu oleh orang kafir. Jadi kalau Anda mau mencari ketenangan, tak usah beriman, keluar aja dari iman. Tenanglah hidup Anda itu. Tapi ketika kita menjadi orang beriman, menjadi orang yang ikhlas, maka akan banyak gangguan. Itu sebabnya kita perlu membaca kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Kelar itu Allah kasih tahu manusia mana yang paling berbahaya yang engkau akan hadapi. Itulah dia kul ya ayyuhal kafirun. Allah enggak main-main ngasih tahu kita musuh kita. Hanya kita saja yang terlena menganggap hidup ini aman-aman saja, baik-baik saja. Asal sudah bisa makan, amanlah kita. Apa bedanya kita dengan kerbau? Kalau cuma makan saja pikiran kita. Allah bilang tidak begitu orang beriman. Orang beriman selalu bertarung atas nama Allah. Makanya dikatakan kul, bilang sama orang-orang kafir itu, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu.
Proklamasinya seperti itu. Kita nggak akan pernah sama. Kami beriman, engkau kafir. Tempat duduk kita beda, pilihan kita beda, cara hidup kita beda. La a'budu ma ta'budu, wala antum a'biduna ma a'budu. Kami juga tidak butuh kamu dalam agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagi kami agama kami. Tegas. Tapi untuk mencapai kalimat kul yang keempat ini, Anda harus kuat di kul yang pertama, kul yang kedua, kul yang ketiga. Kalau tidak kuat, maka Anda akan menggadaikan agama Anda demi posisi-posisi duniawiyah. Dan itu sudah jamak terjadi sekarang, terlihat. Makanya kenapa disebut kul huwallahu ahad, itu surah Al-Ikhlas. Mukhlisin, orang-orang yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, hidupnya hanya karena Allah, tidak karena tahta, tidak karena jabatan, tidak karena harta. Bisakah Anda mencapai itu? Bisakah kita menuju ikhlas itu? Itu semua tergantung kepada kita. Kan khutbah kita kali ini, fa'tabiru ya ulil albab, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.